amanat besar itu bisa jadi berat, bisa jadi ringan. Kalau kita menjalankan dengan baik, kita berdoa supaya mendapat ridha Allah, insya Allah jadi sebuah amanat yang ringan. Karena OKOC itu gerakan, dan Mas Anies itu spesialis di inisiasi suatu gerakan, dan ini yang kita harapkan jadi sebuah pemerintahan yang partisipatif dan kolaboratif. Anies Rashid Baswedan mendapatkan amanah untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan bersama dengan pasangannya Sandiaga Salahuddin Uno. Tokoh Kita Jak TV mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai langsung Gubernur terpilih Anies Baswedan, dan kami akan berbincang-bincang mengenai gebrakan apa yang akan dilakukan oleh beliau dan juga bagaimana gaya kepemimpinannya nanti. Sebelum kita melakukan wawancara, kita simak dulu tayangan berikut ini. Hari ini lembar baru kembali dibuka untuk perjalanan panjang kota Jakarta. Ketika niat lurus telah dituntaskan, ketika ikhtiar gotong royong dalam makna yang sesungguhnya dan didukung dengan doa yang tanpa henti terus dipanjatkan, maka pertolongan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang. Tak ada yang bisa menghalangi apa yang telah ditetapkan olehnya. Tak ada pula yang bisa mewujudkan apa yang ditolak olehnya. Warga Jakarta telah bersuara dan telah terpaut dalam satu rasa yang sama, yaitu keadilan bagi semua. Maka dengan mengucap syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penolong, yang Maha Melindungi, alhamdulillah sebuah fase perjuangan telah terlewati. Hari ini sebuah amanat besar diletakkan di pundak kami berdua. Sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Hari ini adalah penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan, dalam menghadirkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Jakarta, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Hari ini saya dan Bang Sandi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur, bukan bagi para pemilih kami saja, tetapi bagi seluruh warga Jakarta. Kini saatnya bergandengan sebagai sesama saudara dalam satu rumah untuk memajukan kota Jakarta. Holong manjalak holong, holong manjalak domu. Begitu pepatah Batak mengungkapkan, kasih sayang akan mencari kasih sayang. Kasih sayang akan menciptakan persatuan. Ikatan yang kemarin sempat tercerai, mari kita ikat kembali, mari kita rajut kembali, mari kita kumpulkan energi yang terserah menjadi energi yang terkumpul untuk membangun kota ini bersama-sama. Saudara-saudara, hadirin rakyat Jakarta yang dimuliakan, Jakarta adalah tempat yang dipenuhi oleh sejarah. Setiap sudut di kota ini menyimpan lapisan kisah sejarah yang dilalui ratusan, bahkan ribuan tahun. Jakarta tidak dibangun baru kemarin. Sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga kini Jakarta adalah kisah pergerakan peradaban manusia. Jakarta adalah melting pot. Jakarta adalah pusat berkumpulnya berbagai manusia dari seluruh Nusantara. Bukan hanya Nusantara, bahkan berkumpul dari berbagai penjuru dunia. Di kota ini, interaksi adalah bagian dari sejarahnya. Dan di kota ini pula, masyarakat Betawi telah menjadi sebaik-baiknya tuan rumah bagi Jakarta.
Saudara-saudara sekalian, di kota ini semua sejarah penting Republik ditorehkan. 2 kilometer letaknya dari tempat kita berkumpul. Para pemuda berkumpul di Keramat Raya mengumandangkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa bersama. Hanya 2 kilometer dari tempat ini. 1 kilometer dari tempat kita berkumpul. Di situ para pendiri Republik, para perintis kemerdekaan berkumpul menyusun visi Republik ini. Sekarang kita sebut sebagai Gedung Pancasila. Di situ mereka merumuskan garis depan, garis besar bagaimana Republik ini didirikan. Janji kemerdekaan dituliskan di tempat itu. 3 kilometer dari kita berkumpul, Pegangsaan Timur, di sana dikumandangkan proklamasi kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, di tanah ini semua cita-cita bangsa diungkapkan. Karena itu kita tidak boleh di tanah ini justru janji kemerdekaan tak terlunaskan oleh warganya. Republik ini menjanjikan kesejahteraan, maka di ibu kota harus hadir kesejahteraan. Republik ini menjanjikan perlindungan, maka di ibu kota harus ada perlindungan. Republik ini menjanjikan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di ibu kota harus hadir ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketika Republik ini tegas-tegas mengatakan bahwa visinya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka insya Allah kita sama-sama tunaikan ikhtiar itu. Di ibu kota harus hadir keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta selama ratusan tahun, betul tidak sekalian? Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik sea telor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Dan kita sekalian menginginkan Jakarta bisa menjadi layaknya sebuah arena aplikasi Pancasila. Jakarta bukan sekedar kota, dia adalah ibu kota. Maka di kota ini Pancasila harus mengejawantah. Pancasila harus menjadi kenyataan. Setiap silanya harus terasa dalam keseharian. Dimulai dari hadirnya suasana ketuhanan dalam setiap sendi kehidupan kota. Indonesia bukanlah negara berdasarkan satu agama, namun Indonesia juga bukan sebuah negara yang alergi agama, apalagi anti agama. Ketuhanan selayaknya menjadi landasan kehidupan warga dan kehidupan bernegara sebagaimana sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, prinsip ketuhanan ini kemudian diwujudkan dengan hadirnya rasa kemanusiaan, hadir rasa keadilan bagi seluruh rakyat tanpa ada yang terpinggirkan, terugikan, apalagi yang tidak dimanusiakan dalam kehidupannya. Karena itu mari kita hadirkan Jakarta yang manusiawi,
Jakarta yang beradab sebagaimana prinsip Pancasila kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perjuangan selanjutnya, saudara sekalian, menghadirkan persatuan dalam kehidupan kota. Tidak hanya kita merayakan keragaman, tapi mari kita merayakan persatuan. Seringkali kita melewatkan soal persatuan. Ada pepatah Aceh yang bermakna, cilaka rumah tanpa atap, cilaka kampung tanpa guyub. Persatuan dan keguyuban ini yang harus kita perjuangkan. Dimulai dari meruntuhkan sekat-sekat yang menjadi penghalang interaksi antar komponen masyarakat, terutama pemisah antara ruang bagi mereka yang berkemampuan ekonomi dan tidak. Mari kita hadirkan Jakarta yang bersatu bagi semua, karena ruang interaksi terbuka bagi semuanya. Ya, dan langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Anies Baswedan. Assalamualaikum Pak Anies. Pak Gubernur, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Tampaknya saya harus membiasakan diri untuk memanggilnya Pak Gubernur ini ya. Panggil siapa aja Siapa boleh aja lah. boleh ya Pak. Oke, Pak Anies, kalau bicara mengenai memaknai jabatan gubernur ini seperti apa sih Pak? Ini amanat ya, ini sebuah amanat yang besar. Amanat besar itu bisa jadi berat, bisa jadi ringan. Saya selalu bilang kalau besar kecil ada ukurannya, kalau berat ringan itu perasaan. Perasaan, oke. Dan kalau kita menjalankan dengan baik, kita berdoa supaya mendapat ridha Allah, insya Allah jadi sebuah amanat yang ringan. Nah, besar amanatnya karena ini menyangkut ibu kota. Ini menyangkut lebih dari 10 juta orang, dan apa yang direncanakan di Republik ini minimal di ibu kota harus terjadi. Iya, iya. Kalau kita mengatakan bahwa Republik ini hadir untuk melindungi, untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan, maka ya di Jakarta itu semua harus hadir. Harus hadir dulu iya ya. Dong. Begitu bicara Menjadi Indonesia contoh. besar. Karena itu saya memaknainya ini sebagai tempat pertama di mana semua yang direncanakan untuk Republik harus Hadir terlaksana. dulu di sini. Harus terlaksana. Jadi kami ingin Republik ini hadir untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di Jakarta ada tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta? Oke. Ini loh, di kota ini Di loh. sini ya, di kota Di ibu ini. kota. Iya. Ini ibu kota, bukan sekedar kota. Ini ibu kota. Karena itu kami memiliki komitmen untuk melaksanakan semua yang dicita-citakan. Karena selalu kita bilang, kenapa keadilan itu penting? Karena ya itulah tujuan Republik ini hadir. Ada keadilan sosial, ada kesejahteraan. Nah, jadi saya memaknai ini sebagai sebuah tanggung jawab, sebagai sebuah amanat yang harus tunaikan dengan sebaik-baiknya. Iya. Dan ini sebagai sebuah kehormatan, sesuatu yang kalau saya ditanya setahun setengah, 2 tahun lalu, saya tidak pernah membayangkan. Tidak pernah bahwa bermimpi untuk nggak menjadi pernah, seorang tidak gubernur pernah DKI sama Jakarta. sekali. Tidak pernah masuk di dalam rencana perjalanan hidup, nggak pernah sama sekali. Iya. Kebayang juga nggak. Iya, karena bukan dari orang politik, bisa dikatakan seperti itu ya, karena tidak tergabung dalam partai politik, kemudian tidak melamar sebenarnya saat itu ke partai untuk menjadi calon gubernur. Artinya istimewa loh Pak Anies ini. Saya merasa ini sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan. Karena itu saya akan jaga pesan dari istri, pesan dari ibu itu sama. Anies, kita punya anak-anak. Iya. Kita punya keluarga, dan ibu juga bilang sama. Yang kita punya itu cuma nama, karena itu jaga nama baik-baik. Karena ya nama baik itu yang harus kita jaga. Dan kami mencoba, kami ingin rendah hati, tidak ingin jumawa. Ini bukan kemenangan Anies Sandi, ini kemenangan warga Jakarta. Kami bagi-bagi tugas. Ada yang dapat tugasnya berada di pemerintahan, ada yang di luar, di beberapa pemerintahan, ada yang tugasnya pegang kendali tanggung jawab A, B, C. Saya kebetulan dapat tanggung jawab di urusan sebagai pemimpin semuanya. Jadi sesuatu yang tidak benar, tidak direncanakan, nggak pernah saya kebayang jadi gubernur. Iya. Tapi Allah mentakdirkan, insya Allah kita akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Apakah kemudian menjadi beban juga, tadi dikatakan bahwa ini adalah besar kecil gitu, ringan dan berat. Apakah ini menjadi beban juga untuk menjadikan Jakarta ini sebagai ya barometernya untuk Indonesia kan? Iya, ini adalah beban, tapi apakah terbebani atau tidak, itu perasaan ya. Oke. Tapi ini adalah beban tanggung jawab. Dan
sebagai sebuah tanggung jawab saya harus tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan saya tidak boleh melihat Jakarta itu sebagai kelompok yang berbeda-beda. Ini satu kelompok, ini satu masyarakat. Semua harus dapat kesempatan yang sama. Saya adalah gubernur yang bertanggung jawab atas semuanya. Untuk semua warga Jakarta. Semua warga Tanpa Jakarta. terkecuali. Dan di tempat inilah semuanya. Aduh, Indonesia itu dikatakan bertanah air satu, berbahasa bersama satu. Itu ya di Jakarta. Dan di Jakarta juga kita mengatakan Indonesia merdeka ya di sini. Miniaturnya Di dari sini Indonesia. juga disepakati konstitusi kita, undang-undang semuanya disepakati di kota ini. Jadi yang menjadi beban saya itu bagaimana ini bisa jadi. Dan kalau saya melihat dari sisi pribadi keluarga kami, kakek saya ikut di dalam penyusunan, beliau anggota BPU PKI, ikut menyusun itu ya di Jakarta. Keluarga kami tinggal di Kuitang. Di Kuitang itu Keramat. Di Keramat, iya, di Jakarta Lalu Pusat. kemudian waktu itu Republik ibu kota pindah ke Jogja, jadi kakek dan keluarga semuanya ikut hijrah ke Jogja. Nah, akhirnya nggak kembali lagi ke Jakarta. Tapi di kota ini perjuangan di keluarga kami juga kami rasakan. Ayah sering bercerita tentang masa-masa itu. Jadi ketika kakek kami ikut menyusun konstitusi kita, lalu sekarang saya dapat amanat untuk menjalankan, rasanya ini beban tanggung jawab yang saya ingin bisa tunaikan. Dan ketika nanti saya ditanya, makanya saya sering bilang, saya tidak terlalu khawatir atas apa yang ditulis di sosial media hari ini. Kenapa? Saya lebih khawatir apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Saya lebih khawatir pertanggungjawaban saya di hadapan Allah nanti. Besok, kalau ditulis di sosial media hari ini, coba kalau kita ingat-ingat ya. Ingat nggak sosial media bulan September tahun lalu? Udah nggak ingat. Saya tanya lagi, ingat nggak apa kata orang bulan Maret? Udah nggak ingat. Udah nggak ingat lagi. Jadi apa yang dikatakan sosial media hari ini ya boleh aja dibaca. Tapi buat saya lebih penting apa yang ditulis bukan oleh sosial media hari ini, tapi oleh sejarawan di masa depan, dan pertanggungjawaban saya nanti di hadapan Allah. Itu yang menjadi pegangan ya.